Tahun 2022 memberikan banyak pelajaran, di antaranya dalam perspektif keterbukaan informasi publik. Ada 5 momen isu krisis yang terjadi di tahun ini yang menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Ada tragedi Kanjuruhan. Ini menunjukkan pentingnya protokol pengendalian massa bagi supporter bola demi penyelamatan mereka. Ada penyakit gagal ginjal di kalangan anak dan balita yang menumbuhkan kesadaran pentingnya informasi serta-merta diberikan oleh pihak terkait untuk menyelamatkan khalayak banyak, karena ini jadi perhatian dari ibu-ibu dan keluarga. Ada juga meningkatnya pengguna jasa transportasi penerbangan. Ini menjadikan atensi kuat pentingnya kerjasama dengan kedokteran penerbangan bagi maskapai. Juga ada meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini menjadikan kita semakin aware pentingnya keberanian untuk melaporkan pelanggaran kekerasan terhadap anak dan perempuan. Juga praktek penerimaan mahasiswa baru yang makin bersih, karena di tahun ini juga kita melihat adanya kasus korupsi salah satu rektor perguruan tinggi, dan ini menjadikan pelajaran bagi kita bagaimana penerimaan perguruan tinggi harus tetap seleksi intelektual lebih dari sekedar seleksi finansial. Kawan-kawan semua dan masyarakat informasi Indonesia, tahun depan 2023 banyak kalangan menyebut sebagai tahun politik. Tapi kami di Komisi Informasi Pusat ingin juga tahun depan menjadi tahun keterbukaan informasi. Karena sejatinya politik adalah membangun kepercayaan publik, dan pintu dari tata kelola yang terbuka secara informasi akan membangun kepercayaan publik secara alami. Di tahun 2022, kita telah melaksanakan beberapa program yang alhamdulillah tercapai target secara ukuran program nasional. Penyelesaian sengketa informasi publik yang digelar, kita memiliki target 90 sengketa informasi bisa terselesaikan. Alhamdulillah di akhir tahun 2022 ada 98 register sengketa informasi yang terselesaikan. Begitupun juga program Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang menyorot secara utuh bagaimana performa layanan informasi publik yang digelar oleh pemerintah provinsi, begitupun respon dari masyarakat di provinsi tersebut, baik kalangan masyarakat sipil, pelaku usaha, juga pelaku keterbukaan informasi publik. Di tahun ini kita punya target 90. Di tahun ini kita punya target indeks keterbukaan informasi publik mencapai 72, dan capaiannya mencapai 74,43. Artinya terjadi peningkatan. Ternyata pandemi yang berdampak pada resesi ekonomi tidak memberikan dampak pada keterbukaan informasi publik. Justru ketika terjadi resesi ekonomi, terjadi peningkatan kesadaran keterbukaan informasi publik bersamaan dengan meningkatnya solidaritas sosial di masyarakat kita. Artinya masyarakat informasi juga ikut terbentuk bersamaan dengan pandemi beserta dengan dampaknya. Komisi Informasi Pusat juga memiliki program di 2022 ini, yaitu monitoring dan evaluasi badan publik, baik itu pemerintahan, BUMN, perguruan tinggi negeri, juga pemerintah provinsi, serta partai politik. Kita memiliki target 98 badan publik informatif. Hasilnya di tahun ini ada 122 badan publik yang informatif. Ini artinya kita berhasil melampaui target. Tapi catatannya tentu baik dari sisi kami ataupun badan publik, hati-hati dengan selembar kertas yang menyatakan informatif. Tapi secara praktek kita juga harus betul-betul menjaga kepercayaan kategori tersebut, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat yang memohon informasi tapi ternyata susah. Dan itu tentunya kita sangat sayangkan, dan pasti kita akan evaluasi di tahun 2023 ke depan. Ada juga program
berkaitan dengan desa transparan. Alhamdulillah, prakteknya tidak hanya di level provinsi kita kawal. Praktek keterbukaan informasi kita kawal sampai dengan level desa. Kami melakukan kerjasama dengan Komisi Informasi Daerah se-Indonesia untuk meminta masukan sekaligus juga mengedukasi desa agar mempraktekkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi. Kita mendapatkan 10 desa transparan di tahun ini, dan tahun depan adalah kesempatan bagi seluruh desa se-Indonesia untuk sama-sama berlomba masuk menjadi 10 model desa transparan Indonesia. Lebih dari itu, di tahun 2022 kita juga melihat betapa tingginya komitmen pemerintah provinsi dalam agenda keterbukaan informasi publik. Di Deklarasi Jogja tanggal 20 September 2022, seluruh provinsi menandatangani secara langsung, baik yang di hari itu ataupun yang menyusul kemudian, dan kita bersyukur komitmen pemerintah provinsi terbukti dalam penandatanganan komitmen tersebut. Artinya di tahun depan saatnya kita kawal komitmen di tingkat kepala sampai dengan kaki tangan pemerintah provinsi untuk sama-sama mempraktekkan keterbukaan informasi publik. 2023 bisa jadi banyak pejabat publik, kepala badan publik yang maju kontestasi dalam ajang pemilihan umum, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah. Tapi kita ingatkan agar tahun depan yang terpenting seluruh posisi tersebut juga tetap mempraktekkan performa layanan informasi publik secara baik. Selamat tahun baru 2023. Selamat melaksanakan layanan informasi publik secara lebih baik. Selamat tahun keterbukaan informasi.